Seorang pendidik adalah seorang yang telah diberikan amanah kepada anak didiknya. Makanya ketika seorang menyandang dirinya sebagai seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang da'i, seorang guru yang menerima titipan anak-anak kaum muslimin untuk dia didik, sejatinya dia telah mengambil amanah. Dia tidak boleh berkhianat terkait waktu atau dalam penyampaian ilmu kepada mereka. Dan apabila dia berkhianat, maka ancaman dari Allah dan Rasulnya sangat keras untuknya. Maka seorang pendidik, sebagaimana dia dijanjikan dengan keutamaan yang begitu banyak dan luas oleh Allah dan Rasulnya, dia juga diutarakan kepadanya ancaman yang begitu keras dan mengerikan apabila dia tidak benar-benar memberikan nasihat kepada anak didiknya. Makanya seorang guru, dan ini harus didoktrin kepada setiap guru, baik guru yang sifatnya sekolah formal maupun yang informal, ini pembagian sekarang ya, pondok pesantren maupun sekolah yang tidak menginap, semua mereka telah diberikan amanah. Maka jangan dia hanya berpikir saya hanya menyampaikan materi. Tindak tanduk dan sikapnya di hadapan murid-muridnya harus dia perhatikan, karena itu akan menjadi uswah bagi mereka. Mau tidak mau, dia sadari ataukah tidak, dia meminta ataukah tidak, tetap dia akan menjadi figur, dia akan menjadi contoh kepada murid-muridnya dan akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Jangan dia berkata saya tidak perlu diustadkan, ya terserah kalian mengustadkan saya ataukah tidak, terserah kalian panggil saya ustad ataukah tidak, ya saya begini, ya beginilah saya dan seterusnya. Lah, ya seorang yang menuntut ilmu agama tidak seperti itu bahasanya. Ya, seorang penuntut ilmu agama dan terkhusus orang yang sudah belajar akidah, di awal kitab akidah yang paling dasar sudah didoktrin oleh ulama kita, di antaranya dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa. Di pertama kitab, di awal kitab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum menyampaikan inti pembahasan kitab, pertama kali beliau menyampaikan 4 poin ya, akidah yang mesti ada atau prinsip dalam ilmu agama yang mesti ada pada diri seorang yang berilmu. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah anhu yajibu alaina 4 masail. Ketahuilah wahai seorang muslim dan muslimah, ada 4 perkara yang wajib atas setiap kita, muslim dan muslimah. Maka yang pertama beliau sebutkan adalah ilmu. Yang kedua beliau sebutkan mengamalkannya. Yang ketiga beliau sebutkan mendakwahkannya. Dan yang keempat adalah bersabar di atasnya. Dan seorang guru mau ataukah tidak, ya dia meminta ataukah tidak kepada murid-muridnya, mereka akan menokohkannya, mereka akan menjadikannya figur, atau paling tidak perbuatan dan tingkah lakunya akan menjadi contoh atau memberikan pengaruh kepada murid-muridnya. Dan itu bagian dari bentuk amanah yang mesti dia jalankan dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berkhianat di antara kalian dalam keadaan kalian berilmu. Maka seorang guru harus memperhatikan